Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Masran di channel Guru Pelarisan, Kang Mas Ruhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan ya ada kasus ini ya beberapa toko sembako ya yang gulung tikar. Terus gimana Kang? Apa penyebabnya? Toko sembako ini beda dengan toko yang lain ya. Toko sembako satu ya saingannya banyak sekali karena memang ya gimana? Wong gampang ya, gampang ditiru gitu ya. Jadi toko sembako itu kan bisnis yang gampang ditiru, juga gampang dicari. Otomatis pesaingnya juga banyak. Yang kedua ya kualitasnya tentu beda. Nah, kita mulai satu persatu. Beberapa penyebab ini saya sambil lihat handphone karena jam ya, menitan supaya tidak terlalu panjang, supaya poinnya penting tersampaikan. Banyak sekali beberapa orang-orang punya toko sembako kurang hati-hati. Salah satu penyebab gulung tikarnya adalah satu, memang kurang hati-hati. Apa itu? Kualitas sembakonya kadang kurang. Ya, mungkin berasnya kualitasnya buruk dan tetap dijual. Nah, itu. Karena mungkin kulakannya salah beli barang gitu. Sehingga ya saran saya yang pertama supaya tidak gulung tikar, ayo mulai jaga kualitas sembakonya. Bahan-bahan makanan kan, sembako itu kan bahan makanan. Gak mungkin orang makan dengan sembarangan kan. Makanan-makanan yang mohon maaf kadaluarsa atau mungkin baunya tengik, baunya nggak enak atau baunya sudah lama, itu kan orang akan nggak mau beli. Kalaupun sudah terlanjur beli, dia kecewa dan besok nggak mau datang lagi. Seringkali adalah kualitas barangnya tidak terjaga atau kurang hati-hati. Atau yang kedua, Anda sudah beli barang bagus tapi cara penyimpanannya yang tidak bagus. Baru kemarin datang tapi hari ini baunya nggak enak karena penyimpanannya tidak bagus, entah kena tikus, entah dibibisin kecoa, cicak, macam-macam ya, atau mungkin dekat dengan barang-barang zat kimia atau udara ya terlalu pengap. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi yang pertama kualitas barangnya harus yang bagus, yang kedua penyimpanan barangnya yang bagus. Supaya apa? Dagangan sembako Anda tidak dikomplain oleh pembeli. Karena sembako adalah bahan makanan yang dimakan, sehingga harus steril yang bagus, yang sehat ya. Itu. Yang ketiga adalah tentunya pelayanan. Ya, pelayanan Anda yang ramah, yang baik. Apalagi toko sembako ini Masya Allah pesaingnya banyak sekali. Kalau memang Anda rasa mampu, melanjutkan. Tapi kalau Anda rasa tidak mampu, ya bisnis yang lain saja. Kenapa? Pesaingnya banyak sekali. Dan kulakannya juga mudah ya kan. Banyak yang meniru. Ya, yang besar biasanya yang modalnya besar. Kalau Anda ingin tidak gulung tikar, ya diatur betul. Ya, pengeluarannya diatur betul, pengelolaan barangnya, uangnya, keuntungannya. Mending untung sedikit tapi rutin daripada untung banyak langsung nggak laku lagi, karena persaingannya ketat. Anda harus cek di sekitar untuk membandingkan harga. Itu yang keempat. Karena kalau Anda tidak tahu perbandingan harga, Anda kemahalan problem, terlalu murah juga problem. Kalau kemahalan, orang akan lari ke toko sebelah. Kalau terlalu murah ya kasihan Anda juga gitu. Bisa juga toko sebelah jadi marah juga kalau Anda terlalu murah. Ya yang sekiranya selisihnya sedikit lah atau pantas. Jangan sampai menjatuhkan harga, tapi juga jangan sampai ketinggian harga. Ini yang penting. Masalahnya dia berkembangnya terus. Dan harga sembako juga naik turun, ya harus ikuti perkembangan gitu. Ya, kualitas barangnya, menjaganya dan perkembangan harga harus mengikuti. Terus yang selanjutnya adalah seringkali nih yang gulung tikar adalah karena kurang memperhatikan sisi spiritual, sisi batinia. Ya, lokasi tempat Anda berdagang ya butuh dibersihkan, butuh didoakan, butuh dizikirkan. Bagi Anda yang muslim tentunya banyak zikir, berdoa kepada Allah dan beberapa usaha batiniah spiritual.
Bagi Anda yang non-muslim, ya bisa berdoa kepada Tuhan tentunya dengan cara yang Anda yakini dan Anda mampu, atau boleh niru cara orang lain. Karena apa? Bagaimana ya, tempat dagang makanan ini kan sakral ya. Kenapa? Karena ini nanti dimakan oleh manusia, sehingga butuh didoakan biar barokah. Yang makan itu juga biar enak, supaya ada rasa tenang, ya, barokah. Bahan makanan yang dimakan dari tempat Anda itu bisa membuat orang ketagihan gitu. Jika memang barokah, dia akan kembali lagi sebagai pelanggan. Kenapa? Karena memang menjual bahan makanan itu sakral bagi saya. Kenapa? Iya, menjaganya ya harus sakral, tidak boleh diinjek, ya kan? Tidak boleh ditaruh sembarangan, karena itu bahan makanan, sembako itu. Kecuali kalau bahan-bahan yang bukan bahan makanan, naruhnya boleh sembarangan, tidak harus ditempatkan yang khusus, tidak terlalu sakral. Tapi kalau menjual makanan atau bahan makanan, tolong diperhatikan, doakan supaya tempat itu berkah. Bahan makanan sembako yang Anda jual juga berkah, ya. Itu yang membuat Anda awet, tidak akan gulung tikar. Kenapa? Ya karena memang sebuah doa itu mempengaruhi sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan yang ada doanya juga mempengaruhi perasaan, pikiran, hati, perilaku. Nah, kalau bahan makanan yang Anda doakan, insya Allah akan mengikat secara batin ya. Orang itu akan kembali lagi, beli lagi. Makanya bisa dipikirkan dengan salah satu wirid tasbih karomah pelarisan dagangan. Karena ada wiridnya, ada tasbihnya, didoakan tokonya, didoakan sembakonya, supaya ada berkahnya. Ya, yang terakhir harus dikasih pagar gaib, pagar diri, supaya tidak diganggu dari santet, tidak diganggu dari ilmu hitam. Karena memang ya tadi bolak-balik ya, bisnis sembako itu banyak pesaingnya. Ya harus dilindungi tempat Anda. Dikasih sarana pelarisan dan juga dikasih sarana untuk keselamatan atau pagar diri atau pagar gaib, supaya tidak diganggu oleh orang-orang jahat atau ilmu-ilmu hitam. Nah itu, semoga bermanfaat dari saya. Saya doakan Anda yang jual sembako laris, ya, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.